Suara Puan, mari bersuara. Kalau menurut saya umur 30 tuh menandakan udah makin dewasa. Horor, porno, bebas, Bisa ngontrol emosi. Untuk segala pencapaian ya, topnya di angka 30. ngomongin kodrat perempuan sama laki-laki ya kita sebagai manusia, jadi nggak ada pengkotak-kotakan kodrat, gitu aja sih. Hamil, apalagi menyusui, itu kata Najwa. Kodrat perempuan guru pertama untuk anak. Pendidikan penting. Menurut saya juga sangat penting. Penting juga sih pendidikan itu. Pendidikan itu banyak ya, jadi tidak harus di sekolah. Kita bisa belajar dari luar, teman, pengalaman, dan perjalanan kita selama kita bereksperimen. Jadi, tolong jangan tanyakan kapan menikah. Jadi tidak harus dengar kalimat itu gitu loh, karena banyak sih dengan angka 30 kenapa harus judge-nya Menikah gitu ya. ya kapan married udah 30 nih kayak gitu. Jadi awas kena Stop bacok ya. Itu aja sih. Mau ngerangkak ke 30 soalnya, jadi sekarang lebih sensitif ke kapan isinya, gitu ya. apa belum hamil, gitu itu lebih sensitif aja sih. Aku sih lebih ini sih lebih mau kasih banyak cinta untuk Ibat aja sih, karena semakin aku bahagia gitu kan, aku akan semakin banyak kasih cinta buat Ibat. Kalau untuk saya, karena saya sudah menikah, sudah punya anak gitu, jadi menjelang 30 ini saya pengen bisa lebih membangun rumah tangga itu jadi lebih baik lagi gitu, bisa mendidik anak-anak saya supaya ya lebih baik lagi, at least lebih baik dari saya dan papanya gitu. Kalau saya jelas karena saya workaholic juga. Jadi di angka 30 pastinya lebih ke karir yang lebih bagus seperti itu, karena akhirnya menjadi contoh untuk anak saya juga gitu kan. Gak beda jauh ya jawabannya dari Mbak Galuh, karena saya sudah berumah tangga, anak saya juga sudah 2. Paling quality time aja sama keluarga. Sudah itu aja, santai. Apa ya, balik lagi ke pencapaian sih, karena kalau menurut saya setiap wanita, setiap laki-laki itu sebenarnya punya pencapaian sendiri. Jadi kembali lagi ke personalnya. Kalau saya sendiri pencapaian ke apa yang saya cita-citakan, ya itu yang harus saya gapai di usia 30. Usia 30 pencapaiannya masih belum ya, saya masih merangkak nih umurnya 30. Yang ingin dicapai itu aku pengen buka usaha. Ada spesifik mungkin? Bisa branding loh. Boleh sih, kalau sekarang memang udah ada usaha. Maksudnya saya melatih senam, sanggar senam. Sekarang juga lagi merangkak jual baju. Untuk kedepannya mau kalau usia 30-an saya pengen usahanya bareng suami, Mbak. Pencapaiannya kayak gitu. Kalau saya karena anak-anak saya juga habis ini dua-duanya udah mau pada sekolah gitu ya. Jadi kalau saya berharap gitu nanti umur 30 gitu saya pengen bisa kembali bekerja gitu, karena sebelumnya kan saya udah pernah bekerja terus sempat vakum gitu, terus nah itu akhirnya saya pengen ada keinginan lagi lah untuk bisa kerja lagi, bisa jadi wanita karir lagi. Pencapaian di umur 30 apa ya?
Saya sama seperti Mbak Galuh dulu sempat bekerja, tapi kalau dilihat dari usia saya yang ingin keluar, office mana sih yang mau menerima 30 kan? Enggak. Sedangkan terus apa lulusan yang baru tuh banyak. Enggak boleh gitu. Pencapaian itu enggak Harus Iya. nggak harus Bisa bahagia di gitu kan, langsung kan sama kita langsung didukung nih. Udah gitu. udah sama. Saya nggak terima ya. Iya, kita bukan Iya, tua. tua, ya kan? Yang mana ya? Iya. Jadi aku apa ya, pencapaiannya ingin lebih dewasa, ingin lebih bahagia, jadi membahagiakan orang-orang di sekitarku, keluarga, teman, dan menjadi orang yang berfaedah untuk masyarakat sekitar dan keluarga. Pastinya itu aja. Jadi makin per tahun aku ingin lebih relax gitu, dan aku ngerasa I'm freedom, dan aku ngerasa bisa makin berekspresi, dan pastinya I'm enjoy. Nah, untuk di usia 30, hal apa yang pengen aku capai sih? Mungkin apa yang nggak aku capai di usia 20 kemarin, itu pengen aku balik semua nih. Oh, dibalas. Di usia 30, iya. Kayak aku misalnya pengen nambah tato, udah aku lakuin gitu kan. Nonton konser sendiri udah aku lakuin gitu kan. Ya udah, lebih ke bikin aku bahagia, dan efeknya Ibad bahagia gitu. Ya aku nggak mau lagi terkungkung dalam satu dogma ataupun nilai-nilai aturan sosial. Aku orangnya memang ngeberontak gitu kan. Sabar. Ya udah. Semua tentang nilai-nilai perempuan. Aku sebenarnya bisa. Nilai-nilai tentang perempuan yang kayak gini definisi A, B, C, dan E gitu kan. Itu memang pengen ya udah kita luruskan bersama, kita memberikan literasi itu kepada masyarakat banyak gitu. Hambatan dari masyarakat itu adalah omongannya. Netizen yang selalu mengusik kehidupan Kita gitu ya. Untuk berkembang. Selama ini nggak ada sih hambatan yang Wah, luar biasa. Dia sangat lele banget ya. Enggak, dia sangat bisa combine gitu ya dengan nilai-nilai itu. tipe orang yang bodoh amat gitu. luar biasa. Kayaknya saya harus belajar. Yang penting bahagia sama keluarga, orang tua sehat, nggak muluk-muluk gitu. Hambatan ya ada lah pasti. Hambatan itu apa ya, kayak misalnya kayak saya ibu rumah tangga ya, ada gitu, pernah saya ngalami tuh ada omongan, kamu nggak sayang apa sama pendidikan kamu gitu, udah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Jadi ada kesini nggak? Ya kayak kesini nggak nih? Aku udah melewati, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga Kesini aja, enggak? gitu. Kalau apa ya kayak gitu tuh, ya mau gimana lagi, cuman ya sudah gitu, nggak apa-apa, saya untuk sementara saat ini masih merelakan gitu, ijazah saya masih belum terpakai lagi gitu ya, jadi saya lebih fokus ke keluarga saya, ke anak-anak saya gitu. Toh kalaupun apa ya, saya nggak mikir sekolah saya tuh nggak bakalan terpakai, nggak berguna gitu. Buktinya gitu, kita sebagai saya gitu sebagai ibu pastinya bakal butuh ilmu gitu kan, untuk mendidik anak-anak saya gitu. Jadi saya nggak peduli gitu orang mau bilang sayang banget sih kok nggak kerja gitu, kok ujung-ujungnya cuma ibu rumah tangga gitu, nggak peduli gitu kayak gitu. Yang pasti ilmu yang saya dapat selama saya menempuh menempuh pendidikan itu pasti bakalan terpakai gitu untuk mendidik anak-anak saya. Hambatan sih lebih kepada komen aja ya, tapi selagi kayak apa ya, jadi kamu apa sih yang masih ditunggu gitu kan ya, tapi selama ortuku nggak pernah maksa aku buat married nih sekarang, enggak sih. Jadi masalah dia married, Bu. Jadi jadi kalau udah ortu yang nyuruh gitu ya, aku udah kayak mau gantung diri rasanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih beliau nggak ada yang maksa aku buat married, cuma tetangga, teman, kapan married gitu kan, I call lah gitu kan. Kalau kita mau lebaran ya. Iya, gitu. Emang kamu mau ngasih amplop berapa kalau gue nikah nanya yang aja sih. Hambatan sih, kalau bicara hambatan yang polemik yang paling besar menurut aku selain nilai sosial yang dibangun sama masyarakat sendiri adalah dari keluarga ya, keluarga yang di dalam itu. Untungnya aku punya mama yang
mamaku sangat keras sekali karakternya, tapi untungnya mamaku masih bisa diedukasi. Harus jotos-jotosan dulu sih emang sih, harus kabur-kaburan dulu, tapi lama-lama ya udah kita damai lagi. Nah itu adalah salah satu hambatan, tapi itu juga bukan hambatan, nge-trigger juga sih biar aku semakin mama ya gitu-gitu lah pokoknya. Apa ya, kalau bicara tentang hambatan, masalahnya saya Ya merasa udah tidak ada capai semua hambatan. masalahnya gitu kan. Gitu. Jadi karena kalau dari kita bicara waktu saya juga sudah resign dari perbankan juga kan. Jadi ya udah nggak ada hambatan untuk waktu gitu. Anak saya juga sudah ada yang urus, suami saya dan mertua saya, orang tua saya semuanya support. Jadi Dilus anak saya terus. Kalau bersikap ya karakter bisa disebutin karakter yang harusnya ada nih. yang pasti sih harusnya udah mulai bisa berpikir dewasa, bisa lebih bijak dalam apa ya, istilahnya kayak sebelum bertindak tuh ya mikir dulu gitu nanti apa konsekuensinya gimana gitu ya, paling nggak seperti itu. Bersikap ya, kalau dulu sukanya huru hara, suka perdebatan, sekarang lebih cooling down aja, lebih tenang menyikapi segalanya. Jadi mau mereka ngomong gini, kita anti-missing aja ya gitu. Ini udah bentuk Aja. cooling down-nya seperti ini ya. Tapi tetap jadi diri kita sendiri, bahkan kita lebih ke kayak itu nggak penting deh, skip aja kayak gitu sih. Jangan terlalu banyak buang waktu itu. Kalau aku ya balik lagi sih, aku juga orang yang bodoh amat karena udah banyak cobaan di luar sana, omongan orang mau gimana, lebih baik kan, lebih gampang Bodo amat aja. menutup seribu mulut orang daripada, bener nggak sih? Iya. Menutup telinga kamu. Telinga Satu kamu. ya. Lebih gampang Mulut-mulut orang lain gitu ya. kayak gitu. Circle yang menguntungkan. Cuan ya. Cuan. Iya, circle yang menguntungkan untuk di usia yang 30-an yang udah mateng, kayak teman-teman yang bisa diajak hidup sehat bersama saya bareng gitu kan. Tetap juga dalam usaha saya circle-nya. Bisa aja sih kita mau bahas circle baru gitu kan, karena mungkin aku orangnya kan ekstrovert kan, aku gampang bergaul dengan semua orang, dan tentunya orang-orang yang aku pilih adalah orang-orang yang menyehatkan mental aku. Orang-orang yang aku pilih adalah orang-orang yang menyehatkan mental, menyehatkan pikiran aku, menambah wawasan aku, lebih toleran terhadap banyak hal-hal huru-hara yang aku buat gitu misalnya, dan tentunya tetap bertanggung jawab gitu. Kalau circle baru sih sama ya, aku kurang lebihnya seperti Cika ya, karena memang bisa bergaul dengan siapa aja. Cuma ya itu tadi, memang kalau memang circle-nya itu terlalu kayak toxic gitu ya, Ya, kita tinggal aja gitu. Jadi kita tetap menjadi diri kita sendiri, lagi-lagi itu. Dan kalau memang mereka welcome sama kita enjoy sama mereka, stay aja. Tapi kalau mereka cuma hanya merugikan atau seperti kayak Pansos gitu misalnya. hanya pansos gitu kan, Bakti sosial. kamu pakai baju ini dong, beli, hello siapa kamu nyuruh gue kan gitu. Waduh. Jadi lebih ke kayak ya udah, aku mau kenal sama kamu karena aku enjoy, kamu terima aku yang kayak gini, gak usah deh penuh kepura-puraan kayak gitu aja. Cinta jelas. Aku pikir kamu jawabnya Karin Bun, karena aku dari mereka. Oh iya. Biasanya gini, kenapa antara cinta dengan karir lebih penting cinta? Karena untuk mensupport karir saya ada cinta di hati saya. Luar biasa. Semua kata cinta. Kalau saya untuk saat bukan untuk saat ini sih, maksudnya dari dua itu saya lebih pilih cinta gitu. Kenapa ya, karena kalau karir sih itu Ya, masih bisa lah dibangun lagi gitu ya. masih bisa lah itu nanti gitu, tapi untuk cinta itu karena saya punya keluarga gitu, otomatis saya ya harus punya itu gitu untuk bisa membangun keluarga dengan baik. Hubungan yang suportif,
Terus aku mengajar dari pengalamanku kemarin yang sangat toksik gitu ya. Jadi aku memperbaiki apa yang tidak baik dengan hubunganku kemarin gitu. Yang satu, ya alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang suportif itu adalah ini bukan hanya terkait hubungan relasi antara aku dengan doi aku, tapi hubungan relasi dengan semua orang sih. Jadi aku meng-cut off sama orang yang memang memberikan pengaruh buruk terhadap mental dan jiwaku. Lebih ke situ. Hubungan yang toksik tadi, karena aku punya pengalaman cinta yang buruk, Mbak Diji pun juga tahu sisi bisu aku selama di perjalanannya. Tadi pertanyaan sebelumnya, karir atau cinta, tadi pertanyaan aku Kamu banget ya, aku banget beda, aku milih karir. Oh. Sorry. Udah beda deh. Kenapa alasannya milih karir? Aku milih karir karena aku udah lama sakit karena cinta. Jadi selama sebelum menikah aku itu memilih karir, Kak. Jadi aku karir, terus mentok di angka 25, aku lelah dengan sendirinya. Memang karena keinginanku, oke aku akan menikah saat ini juga. Ternyata Ini kayaknya karena cinta kan? Cinta dong. Sebenarnya karena cinta aja. Suaminya soalnya. Cinta dong, bukan karena lelah lo ya, karena cinta, please deh. Lama-lama cinta, awalnya enggak. Oh gitu ya. Hah? Nanti dibukain pintu kan? Gimana pertanyaannya susah? Intinya gini. Ini suhu ini pelajaran ini baru soalnya ini. Ini karena aku biar ngerasa aman apakah perempuan harus nikah? Harus cinta atau enggak gitu? Untuk dia bukan Udah nikah ya? Iya sih kataku. Karena aku udah berdamai sama keadaan gitu. Slow banget. Kalau aku pribadi sih ya, sebenarnya kalau dalam tatanan Islam atau kita sebagai keluarin manusia hadis sosial, itu kayaknya harus. Tapi kalau aku pribadi boleh memilih, kenapa harus nikah? Bisa kan sendiri gitu, why not gitu? bisa jaga diri sendiri kan? Yes, of course gitu kan. Gitu aja. enggak sih, enggak harus sih, karena gini ya, orang orang yang paling bisa ngejaga diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yes. Aku lebih ke itu sih, prinsipnya itu yang aku pegang. Jadi nggak ada semua orang di dunia ini nggak ada yang bisa ngejamin keselamatan orang lain, termasuk aku untuk menjaga keselamatan anak aku. Tapi kamu nggak lagi trauma kan? Enggak, saya Kamu enggak. mau nggak itu kalau lagi Iya, trauma? ini sebagai aku aja, sebagai volunteernya seorang perempuan gitu ya. Kita mayoritas itu hidup di lingkungan. Nah, iya kan aku tadi sosial, agama. 25 Nggak, tahun masalahnya- ke atas masalahnya- nikah tuh omongan tetangga. Omongan, Iya. ya tadi. Enggak, masalahnya aku udah melepas dari nilai agama dan konstruksi sosial. Itu akhirnya balik lagi ke stigma Dia ya. bicara di luar itu. Iya, Nah, gila, tadi kan aku stigma udah ya. ngomong, Iya. aku juga maunya begitu. Tapi kan dari agama sama sosial, nah Ya dipaksa iya. untuk begitu gitu. Terus yangnya yang nggak mendukung. Ember, apalagi nenek-nenek ya, aku udah mau udah Tuhan nikah, malah kamu menikah. Oh my god, Tenang aja, selama aku tidak menikah. Ember. Ini manis banget ya, manis banget ya. Asal saya sembilan. Ini langsung diambil alih buat DJ ya, Mbak ya. Silakan. Gimana ya Rada? Selama masih belum menikah sebenarnya aman ya. Enggak. Expired ya. Memang banyak yang ngomong, ih, ntar udah 30 nih, udah itu semua Keriput gitu ya. gitu kan. Emang cowok meskipun 40 bisa kata siapa gitu kan ya. Artinya kan kita menikah itu memilih pasangan yang memang mau hidup bersama kita, Yes. bukan mau melihat body kita, kecantikan kita, karena itu semua akan pupus kan pada akhirnya. Jadi kita harus memilih seseorang yang memang mau berkomitmen, you love me and I love you, kayak gitu. Jadi itu aja sih. Kalau untuk kayak sekarang apa sih, kita udah ada yang namanya klinik kecantikan, bisa operasi gitu kan. Kalau ngomongin yang namanya keriput-keriput ya kan, Kak ya, gitu aja sih. Jadi aku nggak takut tentang hal omongan seperti itu, karena tua itu sudah pasti gitu, dan kita nggak bisa lari. Saya juga termasuk wanita yang pegang prinsip menikah itu tidak harus. Tapi Sebenarnya menikah kan? menikah pun karena Berkali-kali kan? bener. Dikit di ini ya. Menurut saya ternyata dengan kita tidak menikah, kita bisa lebih show up. Kalau menurut saya apa ya? Paling kayak- tenang ya Bun, jawabnya gak. Kalau mengalami ya. atau misalkan tahu ada orang yang di apa ya, kayak dianggap expired gitu, belum pernah gitu. Cuma kalau menanggapi
anggapan seperti itu. Menurut saya itu kayak anggapan yang sorry to say ya, kayak kolot gitu loh. Ya kan? Jadi kenapa sih kok mesti harus perempuan yang dianggap expired gitu? Kenapa cowoknya tuh enggak gitu? Ya kita kan nggak pernah tahu perempuan itu dia belum menikah sampai usia 30 tahun lebih, itu kan ya bisa aja karena dia punya problem apa ya yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ya menurut saya itu kayak ya kolot sih itu. Harusnya Pemikirannya seperti pemikiran itu. seperti itu Tapi udah lu gak ngejudge aku gitu juga kan ya, jangan ya, mereka kan expired gitu kan. Maksudnya yang expired, apa yang kolot itu adalah orang Pemikiran. yang Iya, Iya, Yes, orang yang of course. menganggap kalau perempuan usia 30 belum nikah terus apa expired tuh kayak udah jadul banget gitu loh mikir kayak Iya. gitu. sama seperti pemikiran perempuan harus bangun pagi, nyapu, masak dan lain sebagainya. Iya. Sama seperti itu. Iya, sama bener-bener ya. nggak terima karena nggak pernah nyapu ini. Pada nggak ada yang nyapu Yang kayaknya. nggak penting nggak harus perempuan. Iya, gitu. karena urusan domestik bisa dikerjakan Iya. semua orang. Yang gitu. masak aja cowok udah Yes, banyak. banyak ya, Iya. koki-koki gitu kan ya. Ya udah lah ya, pilih sama siapa. Santai. Udah berdamai sama keadaan. Iya, benar. Kalau Mbak Ica sendiri kalau pasangannya ada wanita lain, Apa tuh? Udah banyak ngomong ya? Skip. Skip. nggak nerima cowok-cowok tukang selingkuh. Karena stok pasti masih banyak. Oh iya, pastinya. Stok ya. Kamu nggak nanya aku nih, aku beda loh jawabannya. Dengan jawaban yang beda. Aku indah. Sama. Aku pengen jawabannya Bang Galuh apa kalau Oh, iya, yang iya. lain. Iya. Ini kayaknya istri-istri Indosiar ya. Gimana? Aku Istri-istri Indosiar ya. mau ngumpulin kita buat berantemin dia. Gimana? Kacau. Sama sih sebenarnya ya. Ya kalau misal seperti itu ya udahlah usai sampai di sini gitu. Kita penjelasan dulu nih. Ada. Katanya penjelasan coba jika beda ya. Silakan guys. Aku tanya dulu nih, ini karena komitmen seksual itu bagiku beda gitu kan. Aku mau nanya dulu, lu sama dia karena preferensi seksual atau kamu udah menyalahi komitmen kita gitu kan? Mungkin aku akan memaafkan terkait preferensi seksual. Mungkin oh jika pemikirannya sangat ini banget ya udah gitu banget ya enggak? Karena beda menurut aku terkait preferensi seksual gitu kan. Misalnya aku nggak bisa menuhin standar yang dia mau gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi komitmennya tetap sama aku. Wih, keren. Misalnya gitu. Lebih Keren. 1/1000. Iya. Gitu sih. HS sama cewek lain itu bukan selingkuh. Aku nanya lagi gitu kan, masih aku ini lagi, kaji lagi gitu kan ya, karena banyak hal yang akan aku lakukan nanti saat aku memilih menikah dan aku minta toleran dia juga gitu kan terkait mungkin aku minta jabatan atau Nggak capek tuh gimana insinuasinya, tanya-tanya dia terus gitu. Kaji. Nggak capek. Udah jadinya filsafat kanjang mbak, filsafat kanjang beda jadinya gitu. Kalau udah HS sama, duh gimana tuh hatinya Cika? Ya, Berarti nanya sama. dia berusaha sadar diri, mungkin waktu itu si perempuan sakit parah dan mungkin Iya. dia yang cowok membutuhkan Ya, nggak tahu lah ya. Seperti itu hanya cerita Rasulullah ya. Kalau nggak sakit parah ya ada tahu. Iya sih kayaknya ada di cerita itu. Bener. Jadi ini ya Aisyah. Enggak, mungkin kan aku kebanyakan nonton ini aja sih kayak Telenovela? Enggak, bukan, kayak buka-buka apa sih situs-situs yang kayaknya suaminya gini dan istrinya nonton kayak gitu dan Tapi bukan istri-istri Indosiar yang dibayar kan? Apa itu? Iya, ya kayak gitu. kenapa sejago itu? Live streamingan yang kayak begitu kayak oke, ternyata di luar sana ternyata banyak pernikahan yang mereka sebetulnya baik-baik aja dan nggak apa-apa walaupun suaminya HS sama perempuan lain tapi orientasinya kemana nih gitu kan, misalnya cuan atau yang perempuan misalnya apa gitu Kalau nggak bisa deh, kalau aku langsung dibacok ya atau yang cewek aku bacok ya karena Sadis ya. iya lah Kak, sebelum ya katanya lagu I'm sorry goodbye gitu, tapi aku harus menghakimi mereka berdua dulu sebelum aku bisa. Kalau aku ya kelas banget ibu, ada pelampiasan ya bun, dong ya kan. Kalau saya sih harus
Maksudnya gini, kalau misalkan udah berusaha terus ya kalau dikasih ya alhamdulillah gitu. Kalaupun enggak ya udah gitu. Kalau aku pribadi sih ya sama kan kodenya seorang wanita gitu. Pengen, pasti semua wanita pengen punya anak. Tapi istilahnya nggak harus anak kandung. Kalau kita memang pengen ada temen, istilahnya kita pengen sayang sama seorang anak, kita bisa ambil anak orang tapi bukan anak kucing ya gitu. Ya kan, atau subhan bisa jadi anak aku gitu kan, Raga gitu kan jadi anak aku. Banyak ya bun. Anak ibunya terlalu banyak makan mereka nggak jadi. Ya gitu aja sih. Kayaknya kalau dari tuntutan mertua yang sekarang harus ya. Keinginan semua orang Saya ya. sendiri nih, suaranya Mbak Ija sendiri. Perempuan Harus punya anak kandung. harus karena nanti pada saat kita tua, pada akhirnya siapa yang akan merawat kita, siapa yang akan memberikan support sama kita, sesayang kita ke orang lain. Oke, kalau jaminan hari tua Jaminan hari tua ini apa ya? Pensiun kah atau Asuransi misal. Kebetulan karena aku adalah seorang ibu dan punya anak secara biologis, tapi kalau aku mau mengkaji lagi gitu, aku ada di posisi bebas ya gitu. Mau aku misalnya nggak punya ibat sekalipun kemarin, aku memilih child free dan aku harus punya anak biologis, itu enggak juga gitu. Nggak apa-apa walaupun aku nggak punya anak biologis gitu. Aku bisa membagi cintaku. Tapi kalau Mbak Diji nggak mau sama anak kucing, bisa berbagi sama kucing gitu kan, sama siapa aja gitu. Jadi nggak harus punya anak aku. Sebagai perempuan dalam keluarga, sebagai anak, Oh, iya. istri, sebagai apa? karena aku anak pertama Dan juga seorang istri. dan juga seorang istri. Kalau dibuat berat sih berat, kalau dibuat santai sih santai. Beratnya itu Kondisional. Dia udah berdamai, lagi-lagi udah berdamai. Ini dewasa. Ya betul sekali. Cika tahu kan tuh. Tapi nggak di under pressure kan? Enggak dibuat berat. Iya sih. Semua sih. Enggak, dia udah berdamai. Jadi anak perempuan apapun kalau dibuat berat itu berat. Iya, Kalau benar. dibuat santai-santai, yang penting kita jalaninya itu ikhlas. Perempuan itu dibikin beratnya berat sih, kata Cika, harus bangun pagi, nyapu, ini segala macam enggak sih. Aku anak pertama tapi nggak pernah nyapu, nggak pernah Temen ya? cuci baju. Semua itu dibantu suami. Suaminya suportif. Suamiku supportive. Ketemu suami di mana, Mbak? Info klik. Pernah mengalami itu sebelum menikah. Tuntutan dari orang tua yang nggak boleh keluar malam, jangan larut malam, nggak boleh temenan sama ini sama itu, Ya, harus siap, jadi siap. perempuan yang yang Soleha. yang soleha juga ya gitu lah, berat banget. Ya benar. Kalau kembali lagi ke pertanyaan masalah berat nggak jadi seorang perempuan dengan segala tugasnya, ini balik lagi ke seperti kata Mbak Galuh tadi ya, balik lagi ke ini sebenarnya kolot sih kalau kita bilang Yes. sebagai perempuan harus dengan beban yang begitu berat ya, karena menurut saya tidak ada pekerjaan untuk perempuan, tidak ada pekerjaan untuk laki-laki, semua sama. Saya duluan. Iya kan, kebetulan anaknya dua orang cantik-cantik, perempuan semua. Kalau untuk mendidiknya Saya hai dong sih, sama Shandong dan dedenya. Kalau untuk mendidiknya sih yang pasti saya pengen lebih menerapkan untuk akhlaknya ya. Apalagi di Madura ini kan untuk pendidikan agamanya kan kuat gitu. Jadi ya untuk akhlaknya itu pengen saya lebih Ditonjolkan lah ya. kok jadi susah. Ya lebih itu yang utama gitu, karena kalau menurut saya kalau misal akhlaknya udah baik ya insya Allah untuk melakukan untuk hal-hal yang Fondasi yang lain ada kuat ya. insya Allah itu Kemungkinan kecil. bisa mengikuti gitu loh. Seandainya Jalan. Ini anak perempuan ya. Kebetulan anak saya laki-laki. Gitu. Tapi gini, saya selalu belajar tentang buku parenting, website tentang parenting saya selalu baca gitu. Kebetulan juga saya hobi ya.
Jadi kalau menurut saya, kalau perempuan, anak perempuan, dididiknya gimana sih? Cukup satu aja, dekati dengan ayahnya. Karena seorang perempuan itu karakternya akan terbentuk ketika dewasa, ketika dia mendapatkan banyak cinta dari ayahnya. Betul. Aku ngerasa sangat beruntung gitu dia punya sosok papa di hidup aku gitu ya. Beruntung banget gitu. Yang banyak teman-teman tahu, banyak cacat yang aku punya dalam hidup aku yang menurut orang tuh dianggap cacat gitu kan. Tapi aku nggak pernah ngelihat papa Ngejudge. iya gitu. Papa aku selalu memberikan banyak cinta, banyak pengalaman-pengalaman, dan apa-apa yang aku ceritakan tentang papa tuh memang benar itu adanya gitu. Ya aku sangat beruntung gitu. Mungkin banyak orang di luar sana yang punya sosok papa yang mungkin gak seberuntung aku, tapi aku alhamdulillah banget dan sangat beruntung punya papa yang menurut aku memang gak banyak harta nih papaku nih, gak punya apa-apa bahkan, tapi dengan cintanya yang tulus tuh nyampe banget ke aku. Dan itu yang membuat aku ketika aku oke, apa yang gak baik dari cara orang tua aku ngegedein aku itu bukan papa, cuman aku gak akan garis besar itu siapa gitu kan. Itu gak akan aku kayak produksi ulang untuk gedein anakku. Aku pengen anakku cinta aku seperti aku cinta papaku gitu. Udah itu aja sih aku. Jadi mau aku sebagai kayak gimana orang beranggapan, Ibat itu aman nih. Ibat itu aman. Kalau Ibat tanya saat Ibat sedih, siapa yang pengen banget kamu ajak cerita? Ya pasti exactly mamaku gitu kan, aku gitu. Saat Ibat senang, siapa yang pengen banget kamu bagi gitu kan? Untuk berbagi kebahagiaanmu tentu saja mamku gitu. Ya aku rasa hal-hal seperti itu pengen aku bangun, dan aku pengen menjadi seperti papa, ngegedein aku, gedein Ibatnya aku seperti itu. Stigma negatif ya, karena kan dulu aku memang dari anak yang broken home, jadi aku dulu suka kelayapan. Kalau bokap udah nggak di rumah aku kelayapan. Dan disitu tetangga pada julid ya, udah kita labrakin satu-satu ya. Sekarang yang udah julid udah pada mati ya. Jadi kalau aku itu perempuan juga kan gitu loh, tetangga. Dilewat dulu pakai celana pendek, udah mulutnya barbar gitu kan ya. Udah tambah gue beler aja tuh mulutnya gitu lah. Cuma sekarang lebih karena udah umur 30 lewat ya kata udah lebih ke tenang Ya, gitu ya. Mereka udah kayaknya udah capek juga ngomongin aku, udah banyak yang mati juga, udah tua-tua. Astaga, yang kena azab ilahi juga masih Ya udah mati Allah. gitu kan. Jadi sekarang lebih kayak itu. Jadi bokap gue juga dulu berarti. istilahnya bokap gue dulu kalau dengar berita kan ya dari tetangga, kamu katanya si om ininya begini gitu loh. Gak benar. Jadi aku paling gak suka orang-orang gini. Aku dulu waktu kecil, kenapa keadaanku begini, aku selalu ngejudge bokap aku. Tapi semakin dewasa aku lebih ke Tuhan thank you gitu. Bokap ngajarin aku hal yang banyak dewasa gitu. Nyokap gue nggak pernah ngejudge bokap gue begini-begini, cuma istilahnya lebih Sabar, dari referensi gitu aja. ya. Jadi ngapain aku harus ngejudge gitu. Cuma aku bilang ya istilahnya kalau mau ngomongin cowok yang nyakitin aku, lebih sudah aku pernah ngerasain bokap gimana lah udah sakit. Tapi istilahnya kalau ngomongin kasih sayang yang tak terhingga, beliau yang ngajarin tentang agama semuanya. Aku nggak pernah bilang bokap itu gagal ngedidik aku, dia berhasil banget. Jadi kalau saudara-saudara atau bilangnya kamu malu-maluin, kamu begini-begini, no. Aku selalu bilang ke bokap, kamu punya anak yang udah kamu berhasil didik kok, nggak ada yang salah dari didik kamu, aku bilang gitu. Jadi ya itu tadi tetangga. Jadi stigmanya mulai dari kita SD, SMP, SMA sampai kita lulus diomongin tetangga. Dan sekarang kayaknya udah capek ya, lebih kepada kalau nanyain kapan nikah itu udah bukan tetangga, tapi lebih ke kayak saudara dan teman-teman biasa lah kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kapan nikah? Tabung dulu amplopnya. Ya. Kembali negatif. Oh banyak banget pas saat aku sebelum menikah Kak. Jadi just dari masyarakat luar itu tukang goyang lah, disawat lah. Padahal saya di posisi maaf. Bukan profesi saya. Oke, ya sorry berepotan banget. Profesi saya itu instruktur senam karena saya di situ kan dunia bergerak, mengajak. Yang katanya masyarakat itu negatif banget sih, ini goyang mulu di depannya orang, di depannya cowok. Bapak-bapak kadang ada
istri-istrinya tuh pada ini Kak, Julid, pada cemburu. Ya Allah. Oh itu kamu senang sama Aye gini gitu. Masa? Pada segitunya saya diundang Kak untuk Oh. positif ngajak mereka sehat. Oh, udah kaya, sengaja udah kaya. Iya, Iya, mudah-mudah. gitu. Padahal dibalik itu semua keluarga saya, orang tua saya itu ketat banget Kak. Ya, Mandi dia tahu banget, over banget. Ngejagain banget. Iya. Tapi kalau di luar sana aku kayaknya dijudge kayak gini lah, apa ada segala macam itu negatif banget Padahal di luar tujuannya sana. untuk kesehatan. Kesehatan, dari itulah masyarakat aja. masyarakat. Yang tadi balik lagi kolot. Kolot. Kalau Kak Cika sendiri, stigma Banyak lah, apalagi dengan perubahanku yang sangat drastis banget dari kemarin yang solehah sekali gitu kan ya. Sejati solehah sih ya. Tiba-tiba udah aku menarasikan aku yang sekarang adalah sebetulnya adalah karakter aku yang kemarin gitu kan saat aku zaman-zaman masih sekolah. Iya sih, Ya jujur udah. aku juga tanda tanya sih Beb sama diriku sendiri Iya, kan gitu. coba tanya. Iya, itu tanda tanya cuma aku pikir kan kamu begitu karena disetresin seseorang gitu. Ternyata kamu membuka istilahnya, oh ini aku kemarin ingin bereksplor gitu kan. Sekarang udah dapat jawaban kan? Iya, enggak sebenarnya aku kayak gini bukan karena stres sih. Aku lebih ke Bukan bilang kamu stres. Dia apa yang membuat kamu seperti ini? Iya, enggak, bukan karena kakaksis lah istilahnya. Karena kan sayang banget kalau cuma karena dia kamu begitu, sayang Iya, banget. dan aku nggak Kepedean ya. Iya. Bersihkan diri. Iya, aku lebih balik lagi nih. Apa yang nggak gini, karena papaku tuh keren banget sih. Pola parenting papaku keren banget. Jadi dulu tuh waktu aku SMA, kita sering jogging, jalan bareng kayak gini. Dan papaku kalau ngeliatin aku kayak pakai jilbab, baju ganti hot pants aja masa gitu. Masa jogging kamu pakai kayak gitu, kayak ini ya Mbak Cecil gitu. Kayak Mbak Cecilnya tuh loh rock and roll kayak gitu. Papaku tuh oke gitu. Jadi pas aku udah lepas jilbab, mamaku nggak kaget. Oke, memang papaku memang seperti Mengajarkan ini kayak dan gitu, lingkungan di iya. keluarganya Pak Mama memang kayak begini dan alhamdulillahnya walaupun aku sering jotos-jotosan sama mama terkait definisi tentang perempuan yang kayak anteng menurut definisi mama dan definisiku yang berbeda, mamaku tidak pernah mempermasalahkan tentang looknya aku, tampilan aku, mau aku jilbaban, gak jilbaban, bahkan ngerokok di depan mama pun kadang aku boleh gitu, tapi dengan syarat itu pokoknya jamu kan jamu mah gitu. Gitu. Kalau karena saya ibu rumah tangga ya kayak apa ya, ibu rumah tangga itu rasanya kayak harus serba bisa gitu. Iya. Apa ya kayak Dari kan saudara- banyak saudara kan gitu. itu di rumah meskipun cuma di rumah aja tapi rutinitasnya kan itu aja gitu. Tapi kan kalau dirasain itu nggak enteng gitu loh. Oh, ya iya. kan apa Jadi kan harus 24 jam, multitasking 24 harus jam bisa itu. gitu ya. harus serba multitasking. Terus kalau misalkan anak ada yang salah gitu, ada yang nggak bener misalkan pas apa jatuh gitu, Pasti Tiba-tiba salah ibu perempuan. ya, pasti salah mana ibu ini ya. mamanya gitu, kayak istilahnya kayak rasanya tuh apa harus Mama. mamanya gitu yang Kayak ngerasa nggak tanggung dijagain yang jawab. bener ya, gimana sih bisa Padahal jatuh bapaknya gitu. kemana ya? Iya sih. Stigma negatif ya, karena ya seperti yang dibilang Mbak DJ tadi kan, saya nikah sudah 2 kali gitu. Jadi mungkin transisi Berarti aku mau antara 2 kali nih. menikah Semoga enggak ya. pada saat biasa gimana sih seorang janda gitu kan. Stigma negatif janda berarti tidak. Nah, betul seperti itu. Seperti yang aku alami sekarang, dia udah melewati. Bu. Sudah melewati. Udah ada Alhamdulillah. Kalau aku ya stigma negatif pasti banyak. Balik lagi sama karakternya, cara menyikapinya gimana. Jadi kayak bodo amat, sebenarnya udah bodo amat Maksudnya ya. contoh-contohnya Siapa yang sih negatif bukan kayak apa? janda ya barusan, siapa sih yang mau terlahir menjadi seorang janda? Itu jangan salahin jandanya. Kalau yang single gimana? Kawinnya biasanya Kalau dapat aku sih Stigmanya dari apa? masyarakat apa? karena aku mungkin yang dibanggakan kuliah tapi nggak kerja, nah itu ya gimana? Iya, Orang banget ya gimana pertanyaannya. sama ijazahnya udah Oh, itu kuliah stigmanya. mahal-mahal, tinggi-tinggi tapi tetap ke dapur. Aku mau nambahin nih. Kayak gitu-gitu. Stigma deh. Mungkin orang berpikir karir aku yang aku bangun, apalagi aku udah siaran di dunia itu dari SMA, tiba-tiba aku melepas gitu aja. Yang menurut orang melepas gitu aja, padahal banyak hal yang terjadi di belakang itu dan kenapa sih lo ngelepas status sosial lo sebagai penyiar senior di Pamekasan, tiba-tiba kamu Padahal nggak udah ada- membesarkan namamu Ya, juga gitu kan. gitu-gitu. juga kan? Kalau aku sih malah gak berijazah ya, gak bertitel, aku gak kelar kuliahnya. Jadi menurut aku ya sudah pengalaman bisa dari mana aja gitu kan. Dan Titelnya berkarir- DJ. DJ, itu udah diakui sama ya. Paris gitu kan. Sekarang malah aku jadi manajer di salah satu klinik dan itu tanpa titel. Itu aja sih. Dan alhamdulillah gitu, itu udah pencapaian luar biasa.
Santai. Satu. Bodo amat sih gak karena udah berdamai. Kayak lagu deh. Oh, berarti santai bodo amat berdamai. Berdamai sama keadaan. Jadi itu cocok partai apa deh? Menyebutkan partai. Oh ya oke, enggak ini bergibahan sih, enggak bener kan emang. Keras. Ambisius. Ya kelihatan ya, tegas ya. Kelihatan. Yang ketiga apa ya? Mungkin no debate. I love no debate. Pertama sensitif ya, gampang banget. Kelihatan. Iya kelihatan memang ya. Keibuan gitu banget. Keibuan gak sih? Well prepared. Oke. Apa-apa itu mesti Kita banget. Oh, pantesan tadi Teliti, lebih teliti. Terus ya mandiri. Wah, cakep. Amin. Bebas. Bebas, toleran dan ya ngasih banyak cinta lah buat orang-orang. Aku 3 kata, energi, Yes, Ya, ya. ayo banget. loyal, Oke. satu lagi apa ya, mandiri. Menggambarkan ya pastinya ceria, rasa juga Masa sih? mandiri. Iya. Untuk mungkin ya balik lagi karena saya berumah tangga ya mungkin ya untuk ibu-ibu di luar sana meski apa ya nggak perlu ngerasa insecure sih meskipun hanya sebagai ibu rumah tangga gitu karena apa ya sekarang ini kita bisa kok tetap apa ya di rumah itu tetap produktif gitu. Apa ya misal ya online gitu kita jualan secara online gitu banyak kita kan pasti juga bisa apa ya mengulik-ngulik nih kita bisanya tuh apa gitu misal jagonya masak kita bisa tuh kayak apa ya bikin usaha gitu kan secara online. Kayaknya itu keinginan Mbak Galuh saat ini. Oh, Curhat ya, Bun. Jadi apa ya meskipun sebagai ibu rumah tangga ya nggak perlu ngerasa insecure gitu kita bisa tetap produktif kok meskipun hanya di rumah aja. Pesan perempuan untuk di luar sana, jangan pernah merasa menyerah karena Gender ya. pintu tertutup satu, pasti masih banyak beribu-ribu pintu yang terbuka. Jadi jangan pernah lemah dengan semangat yang ada, terus aja kobarkan semangat lagi, lebih produktif, baik. Cinta Pesan untuk para perempuan, cintai diri sendiri. Bukan cinta itu sukses. Jangan pernah minder dengan angka 30, jangan pernah takut kenapa kamu belum menikah, terus jadikan dirimu orang yang berfaedah untuk diri sendiri dan sekitar. Kasih Kak. Pesan ya untuk semua teman-teman aku, para puan lah, banyak-banyak bahagia karena kalau kamu udah bisa bahagia nih, bahagia banget, kamu akan bisa membuat orang lain bahagia. Udah itu aja. Dan Insya Allah. terus ngomong sama kita Surabaya. Yang pasti jadi be inspiring woman, wonder woman, and strong woman. Karena kenapa kita harus menjadi kuat, kenapa kita harus menjadi inspirator? Karena kembali lagi, jadikan dendammu itu dendam yang positif. Seperti itu. Terima kasih untuk semua perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan hebat, perempuan kuat yang udah mau nge-share dan mau speak up di suara puan. Mari